Halo semuanya, selamat datang di L Media dan kali ini kita ada di segmen baru yaitu ngobrol asik, ngasik ya, ngasik, Ngosik ya, ngobrol Oke. asik kita. Oke, di segmen kali ini kita akan ngobrol ngalor ngidul, ngitan ngulon, ya, ngalor ngidul semua seputar apa aja yang kita akan obrolin di tongkrongan biasanya, cuman ini kita record aja dan perkenalan dulu nih teman-teman. Dari kanan ada Bang Haidar, Ya, saya Haidar. paling kanan Mas Kriwil siapa namanya? Mas Kriwil siapa namanya? Adil. Pas Fadil, Fadil, IG-nya ada di bawah. Dan Ya, kita nanti ada di bawah sini ya. kita akan Jangan lupa ini sponsor dari Cangkir Jawa. Oke, thank you Sakit Jawa udah menyediakan tempat. Sebenarnya kita bayar sih. Iya, Ya udah ya. nggak apa-apa ya. Numpang tempat. Numpang tempat Numpang aja tempat. gitu ya. Oke, kita mulai obrolan dari apa ya? Film apa yang pertama dulu ya? Film Iya. paling menarik sepanjang kalian nonton dan kalian nonton nggak bosan-bosan. Kalau aku adalah ini sih, aku udah nonton sampai 6 kali lebih kayaknya. Live Free or Die Hard. Itu film bertema hacking di US yang dimana semua sistem dihack untuk melumpuhkan semua yang ada di US dan menarik semua aset negara dan rekening orang-orang untuk kekayaan pribadi. Kalau aku sih Serem. The Medium ya. The Medium. Ya, The Medium ya. Dokumenternya itu wah bagus banget itu. Oh, The Medium. Cuman kalau The Medium itu akhirnya memang agak aneh sih menurutku. Emang? Agak anehnya gimana ya? Kayak orang-orangnya itu kok tiba-tiba jadi zombie gitu loh. Nah gitu. Tapi buat kalian yang masih belum cukup umur, jangan nonton dulu karena ada adegan, ya bukan adegan sih, tapi scene Konten yang ya konten yang scene. vulgar gitu. Berarti sekitar 18 plus lah ya. Ya, 18 plus. gitu. Kalau Mas Fadil apa Mas Fadil? Yang paling apa? Yang film paling apa ya? Paling Ditonton berkali-kali Oh, ya. bosan kali ya, nggak tapi bosan. nggak bosen gitu loh. Kufu Hustle sih. Kufu Hustle ya. Iya Ada sih. lawan sih. Gak ada Ini lawan. sepakat Kufu sih. Hustle ya, iya Masa sih. ada lawan sih. Jadi Kufu Hustle Tiap memang. tahun diputar TV selalu nonton. Nah, Wah. betul. Sama juga. Aku selalu nonton juga. No debat ya. Kufu Hustle. Kufu Hustle memang the best sih. The best ya Bang. Ada lawan. Dan apa ya, setelah kita ini film-film rekomendasi kan, kalian juga bisa tuliskan film rekomendasi kalian di bawah dan kita masuk ke topik yang akan kita bawakan kali ini, yaitu otomotif on film Otomotif sebenarnya. ya, dalam film ya. Oh, oke. Mulai dari siapa? Mas Fadil dulu. Ya, boleh. Mobil apa yang kamu sukai di film tersebut? Filmnya apa? Mobilnya apa? Dan kenapa? Evo 8 MR Heeh. yang dipakai Sean Tokyo Drift sih. Wow. Bentuk, konsep itu jempol. Gorengan. Sih. Gorengan. Matur suwun. Terima kasih, Mas. Siap, terima kasih. Tuh. Pol banget. Wow banget ya. Kalau boleh nambah sih mungkin ini Mustang-nya sih. Mustang-nya. Mustang pakai jantung Jepangnya tuh gak ada lawan. Oh iya, yang Pol pas tuh. banget. Gila. Sin mantap itu. Yes, monggo. Siapa Kalau- suka itu? Yang Mustang atau yang Evo? Yang Evo. Yang Evo ya. Yang pertama emang suka Evo. Ini lebih subjektif sih. Iya. Yang Ya. kedua, kok kepikiran bikin mobil Audi di rally buat belajar drifting? AWD buat drifting. Apa dari buat Real, drifting? di Real. dibikin RWD. Oh, Yang garda depan dilepas dia. Jadi memang mobil itu khusus untuk drifting ya. Dan setauku apa yang kulihat itu cuma di Jepang doang kayak gitu. Itu dia cuman copot gardanya depan atau diganti pakai part lain gitu. Kan dia all wheel ya. Hmm. Dia cuman dilepas garda depan sama posisi mesin itu yang tadinya melintang Longing jadi digital? meluncur. berarti ganti gearbox dong. Kalau gearbox kemungkinan ganti sih. Kemudian ganti ya, tetap Berarti- ya. Berarti Tapi tetap ganti gearbox. spek spesifik aku kurang tahu. Cuman setauku gitu. Ya itu sih cuma di Jepang sih, dimana Evo nggak ada harganya. Dia kan Evo 8 Iya, MR gitu loh. kiblatnya ya. kiblatnya beda. Ya, apalagi Yang JDM Mustang ya gitu itu kan. Mustang itu perpaduan dua kultur jadi satu, bagus lagi gitu kan. Yang Mustang itu kan gede, muscle car, Ya. sombong itu kan. Iya. Pakai mesin kecil 2600 inline six.
kurang kenceng nambah silinder ya? punya GTR gitu kan. Kurang kenceng nambah cc. Iya, Kurang betul. kenceng nambah Kurang kenceng cc. nambah cc. Amerika banget. Iya. Kurang kencang lagi tambah silinder. Nah, rumah gitu sih. Supercharge turbo udah itu. Twin charge ya Super berarti. charge sih, Twin ya. charge sih Twin berarti charge. ya. Super charge. Turbo kan. Nah itu Mas Fadil udah ya berarti. Terus Bang Kalau Haidar. aku sih nggak tahu kenapa ya. Walaupun nggak nonton banyak film ya kan. Ah, ah. Cuman yang paling berkesan itu kalau untuk mobil Initial D sih. Inisial D. Iya kan. Oh iya iya. Kayak- Tukang tahu. Kayak tukang tahu itu ya. Itu ya memang itu sih yang paling berkesan sih. Karena driftingnya atau karena mobilnya? Mobilnya juga yang memang apa ya? Kan AE86 ya, bukan mobil kenceng ya termasuknya ya. Iya. Bukan mobil kenceng ya, mobil Pas-pasan. pas-pasan biasa, mobil komersil lah ya. Corolla. Iya ya. Tenaganya pas-pasan. Corolla itu kan bukan nggak dibikin buat kenceng. Iya. Buat kenceng kan. Hmm. Cuman gimana gitu ya, orangnya kayak gila itu loh. Bisa-bisanya nekat gitu loh. Iya iya. Ganti iya. mesin yang kenceng gitu Kenceng. loh kan. Di sasis yang apa adanya ya. Nah, bahkan GTR pun kalah loh. Tuh, di filmnya Film itu, itu, ya, di oh, film di itu film ya itu. kan. Iya iya. Tapi ya itulah yang bikin ikoniknya Iya, dari AE86 kan. Sepakat sih, tukang gue, tahunya. para- Soalnya di sini juga ada dulu kan, aku pernah lihat juga Ada di jalan Jogja. langsung, nah, di Jogja. Hmm. Di jalan langsung. Bahkan di mana itu? Dulu yang di Jalan Kaliurang itu, Oh iya, bengkel. di bengkelnya itu ada. Wah. Kayaknya Ada ini juga. deh, dia masih project car sih. Sepertinya Project Cars ini Karena sepertinya. kan ini apa? Keluarga L86 kan kayak Levin, Trueno gitu kan kalau orang-orang suka lihat gitu udah ketahuan langsung. Oh, Udah mobil itu, ketahuan. gitu kan. Ya, itu spotted sih itu. Spotted, iya. spotted banget. Makanya mobil itu ikonik memang Iya, sih. ikonik. Sebenarnya nggak kenceng memang. Iya, memang iya. bukan kenceng. Kayak mobil komersial biasa. Iya, iya. Cuma karena ikoniknya di situ. Ya sih Sama karena- juga yang terkenal itu kan ya Toyota Supra lah di Ya. tahu sendiri nggak Fast Mark IV lah ya. Furious, Mark IV lah ya, warna kuningnya Tim itu Supra. oren-orennya Ya, gitu kan. ya, Ya sebenarnya bukan tim Supra sih, lebih ke netral aja sih. Oh enggak tim 2 JZ. Iya, enggak 2 JZ ya. Ya, 3 SGTE. Oke. Itu berarti. Iya. Kayak aku pribadi sih apa ya? Film yang sebenarnya enggak, aku kurang paham jenis mobilnya. Cuman di film Jackie Chan yang dia balapan pakai Mitsubishi. Nah, Evo 3 itu aku tahu Evo itu. 3. Thunderbolt kan. Iya, Thunderbolt. Nah, Evo 3 kuning itu kan. Di film Thunderbolt Evo 3 kuning itu udah apa ya? Menurutku yang aku suka sama mobil itu karena pertama waktu kecil itu aku suka sama Mitsubishi. Karena emang di rumah mobilnya beberapa walaupun banyak kan Honda, cuman di tetangga tuh pada pakai Mitsubishi. Dan ya namanya kan kampung sering apa ya? Orang baru manasin mobil ikut naik ikut itu. Jadi dulu karena Mitsubishi tak kirain nggak ada sedannya. Waktu lihat film Thunderbolt ternyata ada sedannya kenceng gitu kan. Terus sama terkesima dengan performa apa ya? Kecepatan pemindahan transmisi si Jackie Chan ya. Iya, scene-nya keren. Scene-nya sih, Pak. keren itu. Bagus, keren. Sama idenya menarik, konsepnya bagus. Sama itu kayak AWD ya. All wheel. All wheel. All wheel. All wheel. Ya? All wheel. Ini kan Tapi ketika kayaknya memang semua Dan setahu ini sih yang dipakai Jackie Chan itu bukan Evo sembarangan sih, itu udah spek balap itu. nah berarti itu memang udah dipakai buat spek balap itu. Iya, bukan Udah dipakai, ya? bukan kayak kita beli katakanlah beli Evo itu kan kalau yang komersial setauku Evo GSR. Dia itu rally art. Jadi mungkin kayak BMW kasih M. oh iya M series. Power, M jadi lebih series, spesial M lagi itu. series. Setauku. Kok Ya koreksi lah kalau teman-teman ada yang ya kalau teman tahu ini koreksi aja. Ya, itu sih yang paling menarik karena itu itu juga kerja sama tim baru itu aku lihat ketika di film itu aku tahu otomotif ya dari situ sebenarnya. Terus untuk mobil yang paling ya karena kemarin nonton apa ya film series mendua yang bisa lihat di atas reviewnya itu ini sih Mercedes A5 A35 A35 AMG. A35 Oh, AMG. Yang Itu kasih yang DSP itu yang kan. kasih Ya, DSP itu kan. bener. Nah, ya. itu seneng aku tentunya karena
bentuknya itu sih sedan, terus Hatchback toh? Hatchback. kayak sedan depannya. Iya, Bu. Bukan hatchback ya? Kayak sedan moncongnya itu. Oh iya. Moncongnya kayak sedan. Jadi Ya kayak itu ya. Ya kayak City Hatchback gitu Oh, ya. kayak Kan motornya City Hatchback. sedan gitu kan. jadi nggak mengintimidasi. Bukan kayak Honda Jazz gitu enggak. Hatchbacknya. Nah itu karena emang memori dari kecil karena mobilnya sedan mulu akhirnya ya tertarik sama sedan tapi yang belum pernah dicoba itu dari Eropa sih BMW, Mercedes. Pernah nyoba Mercedes tua kompresor E200 atau apa ya, aku lupa. Ya kompresor mobil tua asik nyaman banget. Terus Nyaman, pernah nyoba E36, E30. Ya itu sih yang membuatku mobil tua dari Eropa tapi nyaman banget gitu. Karena aku dulu emang basicnya sedannya Honda semua. Tapi mobil impiannya apa ini? Nanti. Oke, nah ngomongin mobil impian. Kalau mobil yang mungkin akan dibeli dalam waktu dekat lah aja ya. setelah bekerja. Sebenarnya mobil yang 1001 di Indonesia banyak banget kayak 1001 Candi ya. Kayak candi 1001. Iya, kayak banyak banget pasarannya itu Katana. Itu kemungkinan akan dibeli dalam waktu dekat. Semoga setelah bekerja dan lain sebagainya. Jadi itu sih kenapa Katana karena itu sih karena dia mobil basic dari dimana kita mau merawat mobil itu dari itu kayak belajar basicnya mobil. Kalau aku sih jadi sebelum aku beli mobil yang lebih advance belajar basic dulu merawat mobil. Tapi nanti kebutuhannya untuk apa itu? Kalau kita beli Katana gitu kan, kebutuhannya untuk apa? Sedangkan Katana sendiri kan bukan apa ya? Dibilang kenceng enggak, tenaganya juga enggak besar gitu loh. Iya, dan aku lihat Katana tuh udah keras, gak kenceng, kecil. Nah, itu kenapa pilih mobil itu? Karena itu mau belajar mobil dari basic. Berarti kamu Merawat ingin mobil. pengen punya mobil yang benar-benar kamu bangun dan kamu rawat sendiri, tapi dengan biaya yang enggak terlalu tinggi lah. Bener. Yang budgetnya enggak terlalu Iya. banyak gitu ya. Bener kan, misalnya kan aku sendiri nabung untuk mendapat mobil itu mungkin nggak butuh waktu lama kira-kira. Insya Allah itu terus kan setelah itu kan kita mesti nabung untuk hal yang lain untuk masa betul. depan dan pasti ngerawat si mobil itu kan. Iya, betul. Makanya dengan mobil itu dirawat kan biayanya relatif murah. Jadi enak aja sih kayaknya dan belajar basic mobil dari situ. Dan itu mobil mau dipakai operasional mungkin sehari-hari ataupun Itu harian itu. Itu nanti untuk harian. kemungkinan kalau ada mobil lain pakai mobil lain sebenarnya. Cuma Tapi itu kalau misal adanya pengennya mobil misal nih enggak ada budget lagi nih ya kan. Terus kamu dikasih budget sekian gitu kan. ya pas beli mobil itu Iya, sekian. Ya. Tetap pilih Katana. tetap Katana Untuk bangun Katana juga. bangun Itu untuk harian nanti. kalau emang nggak ada mobil lain harian. Kalau selama Tapi nggak ada kan mobil itu kan lain. nanti apa namanya? kabinnya itu kan kecil belakangnya ya kan ya. apa ya? Jadi kayak Iya. gimana sih enggak nyaman juga kan pasti kan. Inilah apa? Katana itu kasarnya gini. Yang nyetir rumahnya nggak enak, apalagi yang jadi penumpang gitu. Nah iya. Biasanya kan kalau orang Katana itu kan, biasanya kan kalau orang normalnya kan, Iya, itu iya. kan cuma buat bangun. Nggak normal di Nggak normalnya ya. Enggak. Kalau untuk hari kayaknya enggak normal. Abnormal kayaknya. ya Soalnya kan karena biasanya orang kan beli Katana kan biasanya untuk ya hobi lah Hobi, atau ya. apa gitu Off-road dan kan. kawan-kawan. Jadi di balik itu mereka punya apa Punya namanya? daily car. Punya daily car lah. Selain gitu. Katana lah ya. Selain Katana gitu. Nah untuk daily car sebenarnya kan karena orang tua ada mobil ya pakai itu mungkin ya. Oh, Cuman- tetap pakai itu ya. Tetap. Cuman kalau Mobil sendiri nggak tega lah ya. Iya. Badannya nggak tega. Iya Kayak mobil orang tua lah ya. Mungkin kalau nanti mungkin bobonnya kan tinggal minta ya. Nah, mungkin kalau mungkin nanti apa namanya masih jomblo mungkin ya, Iya. belum nikah ya, mungkin tetap kayaknya Katana tetap jadi daily kayaknya. iya kalau masih jomblo, iya pasti Ya, Katana. kemana-mana Tapi Katana tetap aku gitu. pakai berusaha untuk coba harian. Coba harian, Walaupun ya. nggak nyaman dan panas dan segala macam. Tapi itulah aku mau belajar. Seninya di situ ya. Proses sih ya, seninya di situ. seni- Kalau mobilnya Seninya di situ memang. ya sorry, alhamdulillah punya privilege untuk nyobain atau pernah punya orang mobil yang udah nyaman dari sananya. Mm. Ya, dan terus ada yang lainnya.
Cuman untuk mobil yang basic ya kita harus tahu raw-nya dulu. Biar tahu mobil itu gimana bentuk raw-nya, terus sederhana dulu gitu. Bangun pelan-pelan. Karena mobil kan beda sama motor ya. Ya. Kalau motor kan pasti partnya ya walaupun ada partnya mahal, cuman kita kan kalau motor memang lebih terjangkau Pasti daripada terjangkau, mobil. bener. Gitu kan. Kayak misalnya mobil bekas pasti kita turun mesin lah minimal ya. Nah turun mesin tuh paling katanya kalau nggak salah ya kemarin aku lihat tuh 5 juta. 5 jutaan. Udah turun mesin full. Udah full itu Udah mesin. full ya. Kemarin pakai jas turun mesin bisa 10. Turun toh nggak naik ya? Turun toh nggak Turun naik. toh ya. 5 juta. Naiknya berapa itu? Paling 10. 10 ya. Paling ya. Oh enggak, kalau alhamdulillah just belum pernah turun mesin, cuman turun AC aja 5 juta. Nah, turun AC 5 juta. Turun AC 5 juta. Gila. Servis AC itu. Servis AC Udah ganti- ces. ganti full Full ganti full udah ganti. ces. Iya. G8 ya? G8. G8 ya. Karena aku lihat tagihannya juga mahal, makanya mau untuk basic awal katana dulu, harian Katana udah dulu. harian rasain dulu kayak gimana. Kalau udah punya pasangan baru mikir lagi. Iya, pastilah. Pikir Kan lagi. kita mikir nyaman juga kan untuk Iya. keluarga gimana kan. Ini kalau jomblo kan ya bodo amat mereka. Iyalah. Misalnya aku pakai katana, kalian ikut aku, ya aku bodo amat aja kan. Iyalah. Ya kan bodo amat aja. Kan kita pakai sendiri kan. Iya. Enggak gabungnya sama orang Iya. gitu kan. Kalau Ada ada- yang nebeng juga. Bener, kalau ada pasangan beda lagi. Nah, Nah, kalau Mas Haidar apa di mobil? kalau aku pertama? pengennya sih Mobil pertama ya? mobil pertama ya. Perskar. Mobil pertama sih kalau mungkin ada uang ya. Pengennya sih VB Golf lah ya. Very Golf. N6 lah ya, Ah. N6. Yang kanan. Cuman kalau memang budgetnya minim, paling aku ambil Vario lah. Vario. Vario. Pengen Jadi Vario. nanti jatuhnya mau diapain tuh Vario ini? Ya pasti Kalau- nggak standar, yakin ya. Iya sih pasti sih. Enggak pengen standar sih. Ya kalau mesin pasti ya pengennya ganti headnya itu dari apa VTEC Jepang ya. Dari VTEC Jepang VTEC gitu. Jepang. Beneran. VTEC beneran lah. Bukan VTEC ya? Bukan iVTEC ya. Bukan fitek-fitekan. Tapi beneran VTEC nih. Ya, iya. Nah, pengennya ganti itu. Ya, Ya, ya. part minimal lah itu lah. K24 ya? Head swap head swap Swap head kan swap swap. headnya Oh, aja iya, gitu. iya. Swap head mesinnya. Saya cuman biar fintech Ah, in you kan. Iya, biar VTEC VTEC beneran. VTEC-nya ya, Beneran. beneran gitu. Ya beneran. Kan seninya Honda kan di situ. Ah, VTEC-nya itu. Bukan iVTEC-nya gitu. Belum nanti Ya, juga ya. pasti kan untuk project selain mesin ya juga body pasti kan. Pasti, ya. Pasti body juga. Kenapa milih si Vario? Kalau misalnya anggaplah kita baru rintis, budgetnya baru buat bisa Vario gitu. Dan ini di pasaran kan yang kelas Vario banyak. Kayak contoh ada Vario, ada Grand Corolla, ada Altis, Nah. ada E36 kalau Eropa. Nah, gitu. Wah, Vario kenapa nggak E36 gitu? Kalau E36 cakep coba. iya sih Nyaman sebenarnya loh itu cakep. mobil. Sampai sekarang nyaman sumpah. Cuman aku belum bisa apa ya? Agak ngeri juga sih sama mobil Eropa gitu kan. Lebih masih Iya, nyaman tim Jepang lah gitu kan. Iya, Masih iya, nyaman tim Jepang lah. Ngasih tim Jepang ya. Kenapa sih Vario? Ya Vario itu modelnya walaupun dia mobil tua ya. Ya. Mobil tua. Dia konsepnya tuh udah kayak modern gitu loh. Hampir ke modern dikit lah. Iya. Maksudnya Gitu. bodinya kan. Iya bodinya gimana ya? Timeless. Timeless juga kayak seksi gitu loh. Seksi ya. Apa sih B? Seleranya Jepang-Jepang. Seleranya Ya, Jepang-Jepang Jepang-Jepang ya. ya. Saya Jepang-Jepang ya kan. Ya. Kan kalau nonton juga Jepang kan. Nah, Anime. anime. Mobil juga Jepang. Mobil Jepang ya. Juga Jepang. Soalnya kalau Eropa kan mahal-mahal. Iya benar. Dan modifikasinya Partnya banyak ya. JDM Lux misalnya atau Nah. Street Racing. Atau- Apalagi Honda kan. Wah iya. Budget berapapun pasti dapat kan. Hah, apanya? Enggak, iya. Ya. Apa, Honda itu duit berapapun enggak cukup. Nggak cukup. Enggak Gitu kan. enggak pernah mentok. Ya. Jadi maksudnya kalau Honda itu kan kita kan mau bagaimanapun ya apa bayangan kita tentang modifikasi nanti pasti bisa terrealisasi Ya, karena ya. banyak gitu. Dan partnya third party juga banyak banget. Kayak Partnya juga modifikasi. banyak gitu kan. Ganti rem aja udah banyak merek. Nah, Terus ada ganti banyak velg, mereknya. ya dan lainnya. Ya, ya intinya kalau mau ngabisin duit ke Honda lah. Nah, ke Honda lah. Ya, gue sepakat sih. Ngabisin duit ke Honda, Sepakat. ngabisin duit sih. Gila sih emang. Tapi emang Kayaknya itu, ya. tapi ini kita ya apa ngobrolan bentar ya. Honda itu sepanjang aku naik mobil-mobil dari produk Honda, itu kolongnya berisik banget sumpah.
Kolong ya. kolong, suara kolong. Ini suara lainnya Oh, suara aspal ya. suara aspal, suara kolong tuh berisik. Dari zaman aku pernah naik paling tua tuh Civic Wonder sampai sekarang Jazz. Itu suara kolongnya nggak tertolong sih udah. Nggak. Karena emang ini mungkin ya ceper mungkin ya. Iya kalau Jazz Dasarnya ceper ya. Jazznya dari dulu emang mainnya ceper ya. Oh, jadi cuman- memang ceper ya. Cuma standar pun ini suaranya tetap Tapi berisik. kalau ceper sebenarnya enak gak sih suspensinya itu? Enggak ya pasti kan. Kuda bro, kayak naik kuda. Kuda kayak naik kuda kan. Pasti asik. gini-gini kan. Iya iya. Mesti kan. Iya dan gak asik banget cuman ya itulah yang harus Dilihat enak lah ya. Ya, beauty is fine bro. Beauty is pain. Beauty is pain. Beauty Kok is pain sih? pain. Pain. Beauty is Beauty is pain, pain. ya. Katanya gitu. Iya. Tapi emang Iya bener sih karena emang budget terbatas untuk aku sendiri mau di jazz. Budget terbatas untuk jadi ganteng, cakep itu ya itu pengorbanannya nggak asik, ya enak dinaikin. Cuman Iya sih. emang apa ya untuk kenceng enak. Ya kadang namanya modifikasi itu apa ya? Kalau budgetnya terbatas itu memang pasti ada yang nggak enak ya. Ada yang dikorbanin lah. Ada yang dikorbanin lah. Kalau nggak ada yang korbanin, duit yang berkorban. Nah, Ya, dia berkorban. Sepakat. Ya berat itu ya berat. Kalau nggak kenyamanan, ya duit gitu kan. Tapi kalau duitnya kita ngepres ya kenyamanan kita terpaksa dibuang. Kita ngomong tadi udah ngomongin Vario dulu ya, tapi yang VW nanti ya. Vario dulu. Berarti udah itu alasannya. Iya Terus itu. kalau Mas Fadil Gimana? mobil yang First car ya. First car Yang- dengan Evo-nya? Kalau Atau gimana? first car Nah. karena ya first car itu kan dari yang menurutku first car itu apa yang kita butuh bukan apa yang kita pengen kan. Iya. Itu untuk sekarang ya ada di kepalaku mungkin kayak SUV, Oh, SUV dulu ya. MPV tinggi gitu. wah ini Ma- family car banget nih. Family car banget ya? Oh, iya. Tapi ada tapinya Oh, tapi yang bisa buat mainan. Oh, yang bisa buat mainan. oh, mainan dalam ada kutip modifikasi berarti ya. Ya. Kayak katakanlah Taruna. Oh, Taruna, Rocky. Rocky bisa kan? Rocky terlalu sempit. Oh, terlalu sempit ya? Dan karena Rocky kan kayak Jeep kan dia, agak keras. Kalau Taruna kan dia lebih kayak SUV car, SUV city car gitu loh. Kayak Taruna, terus Vitara. Oh, Vitara. Terus apa? Rush, Nggak mau katanya mas. Toyota Rush. Katana itu bagus, tapi bagusnya satu, jeleknya banyak gitu loh. Nah, Dan aku nggak Itu, bisa mengkompensasi jeleknya itu. Tadi kan Nah, mobilnya heavy duty. iya, itu Iya bagusnya. Iya. Restorasinya nggak terlalu banyak. Iya, tapi Kayaknya. aku ini heavy duty emang. Tapi kan perut juga kan naik turun juga. iya gitu loh. sih. Nanti kalau mabok gimana? Iya, iya. Kan nggak lucu kan? Masa anu apa ada pacar naik katana ya? Ini kan kalau Taruna itu kan dia agak panjang, CC 1500 cukup. Apa Cukup namanya? itu. Racing. CC 1500 CC-nya cukup. 1500 cukup itu. Cukup di apa? Di konsep kayak rally raid, overland gitu kan udah cakep lah. Enggak terlalu banyak neko-neko lah, mau diapain juga kan Taruna. Itu. Kalau Dream Cars, Dream Cars. Lancer lah tetap. Lancer Evo Sekarang ya. ke Dream Cars sekarang. Sedapatnya lah, Apapun itu. apapun itu. Yang penting Evo murni ya, bukan convert. Iya kan? Gak apa-apa convert. Convert nggak apa-apa. Convert nggak masalah sih. apa-apa. Tapi rata-rata memang sekarang kalau Evo sih convert sih. Banyak kan convert. Seumpama nggak dapat convert pun cukup Evo lokal. Ya. Ya kita mainin Evo lokal wae, nggak usah berusaha jadi Lancer Evolution. Nggak Kita di- cukup pakai Lancer CK, Lancer CB atau Lancer CS. Ya wis kita main di situ. Nggak mau main usah looks-nya. berusaha. Iya, kita main looks. Body kits kan? Iya, tapi kan nggak berusaha buat jadi Evo gitu loh. Oh iya iya iya. Biar orang lihat tuh, oh ini tuh Lancer bukan Evo gitu. Ya. Dan ya wes kalau Lancer itu kan meskipun dia Lancer, ya dia tetap mobil Lancer gitu. Oh, tetap Lancer gitu ya. Meskipun dia bukan Evo, dia nggak keluar dari apa yang namanya Lancer. Yang mobil Ya. mobil sedan, 4 pintu, Empat pintu. compact. Terus karena Mitsubishi ya partnya agak lebih kuat, agak mahal tapi kuat. Katanya kuat. Katanya kuat. Tapi bener nggak tahu ya? Tapi Kayaknya iya sih. Kayaknya. tapi kamu kayaknya suka banget sama Mitsubishi ya? Buktinya Colt L300 Beda segmen. itu
mau dipakai apapun Iya sih. durable-nya kita iya gitu. sih. Overload-nya aman ya. Nah, aman sekali. Bodi rontok, mesin aman. Iya iya iya. Itu iya, sih. iya. Kalau tadi dream car Mas Fadil itu Evo, apapun itu. Lancer. Lancer lah, Lancer Kalau Evo apapun. itu terlalu inilah, terlalu spesifik. Iya, Tapi terlalu enggak. spesifik lah Oh, ya. Lancer ya, Cukup. Lancer series. Sama juga kalau Evo kan pasti build-nya mahal Kalau juga. dapat Evo ya alhamdulillah. Nah. Kalau nggak dapat ya Lancer cukup. Lancer. Nah, pertanyaanku, Evo tuh Lancer aku sering lihat. Kenapa nungging? Iya emang dari pabrik gitu. Hampir gitu. Ya kenapa gitu? Mungkin karena sport look-nya Karena itu yang ini bikin hobi bukan ya. bukan. Karena Evo itu kan dia pakai asas rally ya. Dan mobilnya itu nggak ceper. Oh, ya ya ya. Dan Evo itu enaknya nggak perlu ceper buat ganteng. Sebenarnya gitu ya udah ganteng. Ganteng. Oh iya. Cukup ganti valkes cukup. Beda enak dilihat. Tapi nggak mau diratain gitu. Kayak kebanyakan aku lihat modifikasi ya, sorry. Kebanyakan lihat modifikasi itu tetap nggak tetap dia ngertahanin si stance-nya nungging itu. Mungkin karena dia mertahanin itu juga sih. Apa namanya? Apa sih dibilang itu? Ya Angle. memang Lancer itu kayak gitu loh. Bisa Jadi gitu. dia pengen mertahanin gitu loh. Iya. Jadi Iya contoh sih. kayak misal Honda gitu kan. Tetap mertahanin VTEC NA-nya gitu loh kan. Oh, Nah, gitu kan mungkin kayaknya lo ya. Kalau Bisa menurut aja. saya. Dia Bisa tapi jadi. ini ya menurutku banyak lah yang pakai Lancer rata. Tergantung itu juga Ya, sih. tapi tergantung selera Tergantung juga konsep ya. juga. Tergantung konsep dan selera. Kalau juga mainnya sih. street race kayak tetap rata sih. rata. Enaknya tetap rata sih sebenarnya. Ceper. Tapi harus street race kan agak banyak jajan kan. Ya, iya sih. Kalau cuman model rally low gitu kan nggak banyak jajan. Tinggiin ganti pelek udah tinggal mejeng. Iya iya iya. Enak aja sih. Tapi mungkin aku nanti kalau beli mobil juga mungkin kayaknya standar aja deh. Ada. Nggak mau dimodif gitu. Bukan, nggak mau aku ceperin gitu. Oh iya. Jadi pengennya kayak mobil ini ganteng tapi bisa dibawa nyaman gitu loh. Ah, iya. Ganteng tapi nyaman Iya, iya, iya. gitu. Paham. Tapi gimana ya? Tongkrongannya nggak asik. Iya sih. Pas parkir nih, masih parkir. Kalau standar tuh ketinggian biasanya Bang. Jarak selebar dengan si roda bannya. Peleknya tinggiin ya. Makanya Lancer. Nggak perlu ceper buat ganteng. Aku tuh udah sih. Tuh. Makanya Lancer. Sekarang soalnya Mungkin kayaknya aku nanti berubah deh. Lancer aja deh dia kayaknya. masih. Tapi tergantung budget juga sih. Ini kalau Gimana? jadi Lancer itu ya itu pasti aku masih perasaan sih kenapa nungging, tapi tadi karena mungkin sasisnya si DNA-nya rally. Ya itu Ya. enggak bukan statement orang ahli ya. karena Itu cuma apa yang di kepala aku doang. Apa yang kita keluar di kepala doang. Apa yang di kepala aja gitu kan. Jadi, Kan banyak juga kok yang di luar sana Lancer, ceper tuh banyak juga. Iya, Enggak main cuma ceper ya. nungging. Kalau nungging mungkin bukan nungging ya, mungkin bentuk bodinya dia. Jadi pantat sama kepalanya itu ketinggian pantat. ya itu kan nungging. Iya, tapi kan bukan suspensinya, tapi bentuk Bukan bodinya kan. bukan gimana ya? Bukan suspensinya. yang Oh. nungging kayak gini tapi bentuknya yang gede gitu. Oh iya iya. Bawahnya Patahnya kecil agak naik tapi gitu ya. bentuknya gede gitu loh. Jadi kelihatan kayak bokongnya tuh semok gitu lah. Kalau mau lihat Lancer yang enggak nungging, itu CB series itu enggak CB nungging. series itu nggak nungging. Soalnya Sorry, kepala- CB itu gimana? CB gimana? CB itu Lancer yang keluar tahun 92 sampai 95. Itu CB. di Indonesia ada resmi. Ada. Resmi ada. gitu? CB series, CB2, CB4, CB5 Baru tahu aku kan. itu nggak nungging soalnya kepala sama pantatnya itu agak imbang. Kalau lihat CK, lihat Galen itu emang nungging semua. Iya iya kan karena Soalnya- basic kayak Galen sih juga. Kan, Bagasinya kan agak tinggi dia. Galen pernah tes drive waktu itu mau coba. Dia itu nungging itu. Kayak apa ya? Kalau standarnya kadang kalau ada di kondisi dimana polisi tidur tuh ya tetap harus Iya. ini sih. Enaknya mundur. Iya. Lihat Galen itu cuman bagus di depan doang. Kalau dari Iya samping sih. emang agak aneh sih. Agak Agak aneh ya. memang sih. Cuma ya Galen nggak ada obat sih. V6 bro. V6 bro. 2000 2000 2400. 2400. Kalau yang VR4 twin turbo malah. Iya, yang VR Pro Twin Turbo. Ada yang jual. Aku lihat tuh masih di di harga Instagram berapa? itu. 200 Iya, ya. enggak lebih, Bro. Berapa? 300-an. Lebih 344. Ya hampir 400 kayaknya. Mosok. Iya. Mahal juga. Soalnya Modifikasi banyak. modifikasinya banyak juga. Ini paling full convert. Full convert ke VR4. Iya, Oh. Belum sama VR Pro. Iya, iya, Kalau Emang full convert ya PR-nya sih. PR-nya banyak sih. mahal PR-nya harganya. Iya sih. Apa atau 500 juta ya kayaknya?
Kayaknya enggak deh. Enggak deh. Enggak. Oh iya benar 300 hampir 400. 500 itu hampir nyentuh Evo itu. Oh, itu udah hampir Evo. nyentuh Evo Convert. Evo 3 Convert, Evo 4 Convert itu hampir nyentuh 500-an. Mungkin 500 karena itu ya. Kayak kakinya punya Evo, mesinnya punya Evo mungkin. Gelen Pak kasih mesin Evo ya. Enggak inilah, enggak tempatnya. Enggak tempatnya. Ya. Enggak tempatnya lah. Oke, kita lanjut ke Haidar tadi VW apa tadi? VW Golf ya. Pengennya sih. Pengen, Iya sih. Sambil dimakan mas, sambil diminum nggak? Oh iya. Aman. VW Golf. Tapi emang ganteng sih VW itu. Memang sih. Memang ganteng. Ya. Apa akuin? Soalnya si Roko nggak mampu pak. Loh. Karena apa ya? Kayaknya di harga segitu daripada beli si Roko mending beli yang lain gitu. Oh, worth to buy-nya ya, Bang? Iya, waktu bayinya gitu aja. Kan ganteng sih, cocok. Cuman kayaknya mobil Jepang juga banyak deh yang bagus sih milih. Iya, sih. Mobil Jepang banyak sih. Iya sih, bisa. Cuman VW juga Eropa gitu. Ya, VW Eropa sih. Ah. Jadi kan kalau Eropa pengennya VW sih. Ya, VW juga boleh, F30 bagus itu. Cuman ya tetap Fuckboy. Fuckboy elit ya pakai 30. Iya, Kalau yang nggak elit pakainya E30. Pakai Jazz. Nggak pakai aja. Kalau nggak Brio, kalau nggak Kratak. mending jas lah. LCGC. Aja gitu, Sih. Brio. Pakai Brio ya. Tapi Brio modif juga ada yang gila tuh 5 juta tuh. Oh ya. Ya itu Enggak. turbo kan. Punya siapa itu lupa. Jadi jual kan? Iya jual, tapi nggak tahu udah laku atau belum. Udah kayak. Ngeri itu sih, speknya 500 HP itu kan. Jual rugi. Jual rugi loh. Jual rugi loh itu. Enggak beli. Ganti mainan kali. Kayaknya itu jual rugi soalnya. Iya. Itu berapa ya total modifnya? Hampir 1 M ya? Katanya Iya kali. total modifnya 800-an ya? di atas 500 kan. Iya pasti. Heeh. Katanya Terus 500. dijualnya 560. Tapi jual kalau rugi. R&D mesti ini sih, mesti jauh lebih dari itu sih. Kalau Iya. kalau Iya, iya. termasuk R&D-nya. Iya. Tapi kan, soalnya kalau Brio kan dia ini kan, jatuhnya mobil domestik kan, domestik di Astang juga. Di Jepang kan nggak ada Brio. Iya ya. Bener sih. Jadi kan jatuhnya kalau mau main Brio yang spek gila, Heeh. ya mesti effortnya gila juga. Effort Iya. gila, duit gila. R&D-nya juga ini kan. Iya, berani. pasti lebih dari itulah. Iya. Ini kalau VW kenapa harus VW itu? Emang karena dari bodinya atau selain dari apa ya harganya ya? Karena ada auto. Mas. Nggak Volvo aja mas. Nggak Volvo aja. Volvo berat mas. Kenapa? Bebannya berat sih. Berat loh. Safety loh. Iya sih, memang ya. Itu cocok sih sebenarnya. Iya. Cuman kan bensinnya juga pernah tanya di grup Facebook 1:5 dalam kota. Kayak Cherokee ya. Nah, Kayak Cherokee. 1:5 loh. Mobil komersil 1:5. Ya, tapi safety. Iya sih. Lihat sasisnya itu dia. Ini sasis ya kan. Ini besi lagi buat palangnya, ini depannya besi lagi gitu Iya. kan. Memang gila safety-nya. Memang itu mobil Ada banyak meme-nya juga kan. Tank apa? Tank Sweden tank. Swendian tank gitu kan. Sebenarnya dulu sempat naksir memang kan sama itu. Tapi setelah lihat apa namanya, kayak ya kalau partnya sih ya normal umumnya mobil Eropa lah ya. Kalau harga partnya juga kan. Ya nggak minatnya itu bobotnya 2 ton. Ya. 2 ton. Sedan rasa MPV. Nah, sedan rasa MVP 2 Gila, ton. iya. Padahal aku tanya di grup langsung Land Cruiser Prado itu 2,2 ton. 2,2 ton. Iya. Kalau Fortuner itu loh, 2 ton deh. Fortuner 2 ton sama 2 sekian. Nah, 2 ton kan. Nggak jauh lah 2, sekian gitu. Dan itu dipakai di Sedan. sedan. Kayaknya safety-nya gimana? Safety-nya gimana, tapi bensinnya Ya. Tapi kalau udah beli itu nggak mikir bensin.
Harusnya. Iya. Harusnya. Ya tapi kan kita ini kan cuma berandai-andai. Ya, Karena cuma kita masih berandai-andai aja. masih dalam proses belum kerja, jadi Iya. kita omongan kosong aja. Iya. Tapi kalau Ya, mindsetnya belum sampai lah. Kita punya mimpi kan. Mindsetnya belum Setiap orang sampai. punya mimpi, setiap orang punya cita-cita. Apa yang diinginkan pasti semoga tercapai lah. Dan dengan video ini mungkin akan suatu saat di-play lagi ketika kita Nah, mungkin ya. Iya. Iya. Terus Ingat ya, Vario 200 HP nanti ya. Wes, kita tunggu berarti berapa tahun nih? On wheel tapi ya 200 HP ya. Kita tunggu. Ya. Berapa tahun? Kita target berapa tahun? 6, 5, 4, Ya sekitar segitulah. 4 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun bisa lah. Mantep nih. Bismillah. Karena rally race ya aku yang paling mungkin bisa nyampe untuk sekarang. Taruna. Soalnya rally raid atau overland Oh, itu udah iya. cukup sih. Katana udah. Katana Overland. Itu kan buat camping asik. Mana-mana asik. Part banyak. Taruna iya. Iya juga sih. Karena iya. Tapi sempat taksir ke Taruna cuman Aku nebeng aja ya. Vario nggak bisa soalnya. bisa kok di kakek lift kit. Kasih lift kit gitu. Oh, kasih lift kit. Kasih lift kit soalnya. Kalau iya Kak. Oke, lanjut ke aku sendiri. Kalau mobil yang impi aku sih aneh ya. Aku tuh kalau mobil-mobil yang mahal masih lebih ke Eropa, ya, BMW dan Dan lain series sebagainya, ya. kawan-kawan. Cuman apa ya? Tapi masih tidak tahu saat ini tuh mobil-mobil aneh-aneh. Yaitu ada series mobil aneh. Ya orang aneh punya aneh ya. Ya, mobilnya aneh ya. Apa? Mobil aneh contohnya L300 mestinya 2JZ. GTK Bisa. lagi. Bisa. Citroen BX. Citroen BX. Ini Citroen emang iya. Pengen Citroen. Citroen atau Mas Javan. Karena apa nggak Morris saya kayak Mr. Bean gitu. Kalau nggak mobilnya musuhnya Mr. Bean itu yang rodanya Rodanya 3 itu apa mobil apa nggak tahu. Terus nggak pernah masuk di Indonesia. Warnanya Masa? biru itu. Iseta. Oh, Seta. Iseta. Iseta. Saya 3 roda itu tuh. Nggak masuk, nggak masuk, nggak bisa cari. Morris udah nggak mungkin, bro. Morris ya. Ya nggak mungkin kecuali bikin ya. Ya Mini kecuali Morris masih banyak kok. Stok. Mini Morris. Mini Morris. Masih ada, bro. Tapi nggak produksi, beli second. Oh, Iya. yang udah ada di sini ya. Nah itu kan udah susah, bro. Soalnya kan banyak ke kolektor. Iya susah, tapi ada. Ada. Tapi, Kalau mau nebus sih ada. tapi sebenarnya nggak kepikiran ke situ sih. Lebih ke apa ya? Sorry, kayak Fantren itu model apa namanya? Station. Wagon. Station wagon. Station wagon. Panten cakep sih. Pantren. Pantren, tapi bukan arah Pantren, tapi ke arah ke BMW. Pantren itu kalau dibikin BMW tuh- wagon. Oh, BB Wagon. Gila ya. Pengen aja. Tapi Pantren tuh kalau Seleranya dimodif, kayak apa ya bentuknya ya? Kalau bener Kayak retro banget ya. Kayak retro Iya. banget gitu loh. Pantren tuh Nyenengke gitu loh. kalau Pantren yang mungkin bisa masuk budget Pantren. Ya kan? Karena ya kita tahu sendiri mobil banyak lah di sini. Komunitasnya gede, terus mobilnya unik, ikonik juga. Ya, ikonik Soalnya, juga kan. kita buat retro masuk, dibuat aku pernah kepikiran dibuat rally looks, nggak tahu gimana bentuknya. masuk sih. Masuk Iya, bisa sih. Masuk dibentuk Itu rally out looks. of the box sih. Iya, terus pengen juga itu mobil jadi bahan iklan biar nggak bayar bensinnya. Kepikirannya kayak gitu. Itu jadi bukan dream cars tapi ini ya spek hayal ya. Ya, spek hayal, tapi Ya, pengen khayal-khayalan ya. hayalan aja. Spek hayal. Kalau Dreamcast sudah pasti BMW. Kalau spek khayalan aku juga punya sebenarnya. itu sih. BMW kayaknya nggak ada spesifik BMW doang itu kan. Truk BMW. Ada ya truk BMW. Nggak ada. Versi Nggak ada ada ya? versi ada. Oh, yes, ya. Iya. BMW yang jelas ini sih seri 3. Ya, seri Kayak 3. apa? Saya ke banyak Apa? banget. 30. Enggak, 30 juga yang seri 3. paling muda apa? F apa? G Aku lupa. G80. G-Class. G-Class masih bukan BMW. Oh iya, sorry. Oh iya, oke, seri G ya. G80 ya. G80 BMW Yang G80. itu kan yang apa? Yang grillnya kayak sarang tahun tuh kan. Oh, itu. Oh. Sama Itu yang baru ini ya. G80. Kalau nggak salah G80. ya. 80. Benar, G80. Yang itu kan gilnya kayak babi gitu kan. Indika itu kan. Karena itu tuh di video di meme-nya itu apaan gitu. Iya, itu. Tapi secara mungkin gini, awalnya kayak aku lihat di pameran itu kayak aneh kan awal. Tapi lama-lama ya
bagus juga sih, asik Normal juga. gitu ya? Normal kayak ya udah gitu loh, kayak ya wes lah. Kalau gak grillnya nanti kalau daripada kayak gitu aneh ganti yang punya M4 ya grillnya. Bisa sih Pak. M4 kan agak bentuk gitu kan, bukan cuman gini kan. agak susah bro, Agak Pak. bentuk gitu. Sekarang BM4. Kenapa dari grill doang kali? Dia Kan gak mampu uangnya. belum sampai seri situ. 4 lah, seri 4. Seri empat ya. Terus untuk ya itu sih, kalau aku sih kalau mobil yang ya kalau impian ya BMW series ya, cuman Kalau mobil mahalnya ya. mobil mahalnya, cuman apa ya, masih belum kepikiran karena konsep sekarang tuh aku mikirnya baru ke, nggak tahu kenapa retro sih, masih tak pikirin retro karena apa ya, ya karena mungkin baru mindsetnya sampai situ untuk keuangannya. Kayak kalau dream ntar selain BMW ada juga sebenarnya, yaitu 86 GR, AE, AI. GT, Gitu. GT, GR, AE, 86 ada 3 seri sekarang. Kayak serius, aku nggak ikutin sektor baru. GR. GR. GR 86. Aku sih paling seneng itu sih. Soalnya Berarti kalau misal sebutin 5 mobil impian nih, apa aja nih? Yang pertama nih, pertama Katana wurs. Katana. Katana. Yang kedua, BMW yang itu, yang wagon. BMW wagon. Apapun itu saya susah barang. ya. Terus 86. 86. Ah, GR 86 ya. ya 86. Terus Supra. Toyota Supra nih. Yang terbaru terus ini BMW. Oh ya. Apalagi BMW Jepang ya. A90 kalau nggak salah. Iya, S90. aku lupa tapi Iya, yang kalau nggak terbaru. salah 90 kalau nggak salah. Sama Sama apa lagi? RX-7. 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 Saya pengen banget untuk suatu saat Sama lagi bengkelnya ada. Iya, bengkelnya Ya deket kan, Bengkelnya Jogja ada kan. di Jogja. pengen suatu saat tuh pengen punya mobil yang rotary engine. Oh, pengen beda dari yang lain Iya, ya. jadi Mempersulit hidup ya. mempersulit hidup ya kan. Bener. Seminggu keluar sehari, rusaknya seminggu. Ditambah lagi. Maksudnya berbulan-bulan kayaknya. Enggak, itu keluar itu bukan karena sembuh, karena ngetes doang. Ngetes. Tes doang. Terus nggak masuk sembuh. bengkel lagi. Nggak pernah sembuh, masuk lagi. Nggak pernah pulang dia. Nggak pernah pulang. Itu sih pengen punya RX-7 minimal 8 lah. Kalau udah 7 lah susah 8. Ya RX-8 lah ya. Yang penting mesinnya, engine-nya RX-7. Hmm. Katanya gitu ya, katanya Bang itu. Bang Hendrik. Pak Hendri. Oh Hendry. Bang Hendrik. Hendry Workshop. Iya, jadi workshop. Jadi terakhir atau mungkin malah Supranya belakangan, yang penting itu nih, rotary engine dulu. RX-8 lah. Bisa sih. Nah, harganya juga masih oke loh. RX-8 RX-8 dapat itu 200-an lah. 200-an juta dapat itu. Dapat. Cuman kan nggak tahu kondisinya seperti apa kan. Ya pasti. Tapi kondisinya bisa jalan, cuma kan kita nggak tahu kan namanya rotari kan. Kata Koko Hendrik itu, kata Koko. Tak modal 60 juta udah RX-7 dalemannya. Udah lemahnya. Udah diganti sama dia RX-7 60 jutaan katanya. Katanya ya. Guarantee ini ya, guarantee lebih kuat ya. Iya, karena apexilnya itu katanya. Dan itu diamini juga, karena nggak cuma lihat si Ko Hendrik juga, ada beberapa seniornya Ko Hendrik di YouTube yang terekspos kamera, yang ke review, dia emang bilang kalau mesin RX-7 lebih bagus daripada RX-8. Jadi kebanyakan RX-8 diganti si apa namanya, si tosnya itu, rotornya itu diganti sama si RX-7, ngejar si apexnya. Apexnya lebih tebel soalnya. Jadi opsinya daripada ganti mesin itu cuma ganti itu doang. Ganti itunya ada katanya. Yang penting dalemannya dulu ya. Yang penting apexilnya itu ya, yang tempat untuk apexilnya berarti rotornya itu tuh berarti. Apexil ini Apexil anu ya. Yang di sela-sela ujung rotor itu. Iya, Nah. ya itu Ya, sebenarnya itu rotornya kan. RX-7 atau RX-8 dibubut biar si apexilnya RX-7 masuk. Cuman susah katanya. Mending beli yang Sekalian. RX-7 itu. Ngirit waktu sama ngirit. Iya, ngirim duit kan. Cuman itu sih sebatas Impian lah, impian. impian. Cuman suatu saat Keinginan. insya Allah akan terwujud. Iya, amin. Amin. Terwujud lah ya. Salah satu lah minimal. Kalau aku sih pengen ya kalau agak gila ya. Yang sebenarnya normal sih sebenarnya normal Malah sih. sih apa-apa. Normal sih. Gak usah dipikirin annya. Baterai habis. Ya habis. Oke, sebentar. Ya, oke, lanjut. Lanjut ya. Karena baterai kamera ini habis. Ini kita pakai webcam dulu.
Nah, kalau aku sih pengennya sih 5 ya. Ayo. 5 ya, 5. Oke, 5 nih, 5 nih. Tadi 5 soal. 5 ya. Oke, kita kasih tiap Tiap opsi apa? ini alasan ya. Biar panjang videonya. Yuk. Waduh, asal-alasan deh ya. Biar panjang videonya. Oke, yang pertama tetap Vario ya kan. Vario stok. Vario. Stok. Hah? Stok. Iya, kita stok dulu ya. Kita stok dulu nih. Kayak ini kan mobil impian. Oh, mobil impian, mobil Maka impian. stok dulu ya sekalian ya. Oh, sekalian ya. Oke lah. Speknya gimana? Speknya langsung. Ya 200 HP lah pasti kan. Tapi Ya, wes. mobil ya. Enggak top gimana caranya ya? Iya, mungkin Enggak tahu gimana ganti caranya. wes. mesin apa? Ganti mesinnya, Pokoknya 200 HP lah ya, Bapak. ganti mesinnya Type R mungkin bisa ganti mesinnya Type R ya kan. Ya alasannya kasih V8 200 HP itu. bisa ya, kasih balapan 200 HP itu bisa sih. Terus Terus yang kedua ya VW Golf ya kan. Golf MK6 lah. Mark 6 ya. Mark 6 ya kan. GTI R ya. Ya, Oh Gitu. GTI R sih. Golf R. Golf R. Golf R ya, impiannya Golf R ya. Opsi ketiga. Opsi ketiga ya aku pengennya sih mobil-mobil yang bisa untuk dua alam ya kan. Wah. Bisa untuk dua Sama alam. alam nyata. Alam nyata bukan. Alam aspal sama alam keranda, Bro. Pengantarnya sih. itu pengantarnya sih. Bisa dua alam, alam aspal sama alam lumpur ya kan. Amfibi lah ya. Amfibi ya. Nah, Kendaraan taktis. maung aing maung. Wah, masa mobilnya yang mengaum gitu kan. Nah, paling pengennya sih kayak Pajero atau Fortuner gitu ya. Pengennya itu kan. Terus 4. Tapi yang Dakar ya pengennya ya. Kalau untuk Pajero ya, Pajero Dakar. Kalau yang 4 sih aku pengennya BMW. BMW M4 ya tetap ya. Pengennya ya. M4 yang BMW M4 yang sasis F apa sasis G? sasis G. Oh. Nah, pengennya sasis G itu. Yang ini lubang hidungnya gede. Ya, yang lubang hidungnya gede itu. Sama yang terakhir nih. Ya mungkin apa namanya? Mungkin susah banget carinya. Kalau M4 kan kita punya duit bisa beli kan. Ini ngayalnya agak ketinggian ya, yang terakhir. Nah, yang terakhir nih kayak ketinggian soalnya kamu punya duit belum tentu punya mobilnya. Yaitu Integra DC2 yang lampunya bulat kecil-kecil. Nah, Itu masih ini sih, masih masuk akal sih. iya masuk akal. Cuman nggak tahu juga sih dapat mobilnya dari mana. Karena itu kan Di udah situ, termasuk ya. Di apa situ namanya? cakep sih. Sudah termasuk mobil Kolektor item. Iya, kolektor item. Kita punya uang belum tentu kita dapat mobilnya Confirm gitu. lah dari Genio. Mungkin kayaknya bisa ya. Bisa. Ya mungkin itu sih yang paling pengen aku gambar-gambar pengen punya itu sih. Integra DC2 yang lampunya bulat-bulat itu nanti mesinnya diganti pakai K20. K20-nya Type R. K20 C1 ya kalau nggak salah namanya. Yang apa yang turbo? Iya, yang turbo. K20 C1 itu sih yang pengen aku punya sih. Terus Mantap. Mas Fadil gimana? 5 nih. Apa aja nih? Kayaknya pilihan yang sulit nih karena semuanya pasti dari produk Mitsubishi nih kan. 3 berlian ya. Ya, 3 berlian itulah. One and only One and only. enggak bakal geser Evo. Evo, tahu ya. Evo gak bakal geser ya kan. Kalau boleh request Hmm? 6,5 TME kalau boleh request. Itu apa itu? Setengah apa tuh? Evo kan ada 1 sampai 10. Ada 1 sampai 10 kan. Evo. Yang 6 itu ada versi lebih spesial lagi namanya TME. Oh, Tommy TME. Mackinnon Edition. Oh, itu punya pembalap bukan Iya, ya? iya. Bukan punya itu. Bukan balap. Itu versi spesial yang dibikin Mitsubishi buat appreciate si Tommy Mackinnon juara dunia WRC. Ah, itu. Itu kan TME Tommy Mackinnon Edition. Mm-mm. Itu kalau orang punya 6,5. 6,5. Nah, Oh, Evo 6,5 ya. Ya. kalau request itu. Lalu ini yang pertama baru ya? Oh. Yang kedua. Yang kedua EK 4 Oh, atau EK EK 9 bebas lah. Bebas ya, 4 9. 9. Kalau request 9. Kalau 4 enggak apa-apa lah. 4 enggak apa-apa. Terus Itu impian juga sih. Iya sih. yang ketiga Evo 9 Wagon. Evo 9 Wagon. Yang kita ketemu di mana sih toko cat atau mana ya? Toko di cat Jakal. di Jalan Kaliurang. Bawa. Bukan, Apa beda. ya? Bukan Nggak Wawa. tahu. Enggak Nggak tahu tahu, itu namanya apa. Cuman ada di situ. Jadi kita waktu pulang dari Jumatan ya kan. Nah,
Itu kita lihat itu ada Evo 9 wagon di situ ngemper. Langka sih. Yang pernah kita lihat di ini nggak sih? Di pameran waktu kita lihat si slalom itu? Slalom nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Ada wagon nggak sih? Wagon nggak ada. Nggak ingat aku. Nggak ingat. Nggak ada sih. Mungkin ada tapi nggak ingat. Soalnya itu mobilnya mobil sedan dan rata-rata punya satu orang itu. Nah, Tuh. Empat. yang empat apa nih? Apa ya? Apa ya? Mungkin ini kali. Vitara paling. Vitara ya? Vitara tahun 90-an lah. Yang 4x4, rally raid atau overland. Overland. Dan cukup itu. Yang terakhir nih. Apa ya? Apa nih? Nah, saking banyak aku ini banyak opsi. Banyak opsi juga ya. Sampai bingung ya pakai mobil apa soalnya. Tiap mobil itu punya istimewanya. Nah, masing-masing. punya istimewa Jadi masing-masing. kalau suruh milih itu mana yang paling istimewa? Nah, itu dia. Sepakat. Iya sih, Apa memang ya sih. kelima? Apa? Golf cakep. Ini paling WRX. Oh, WRX hatchback. Oh Hatchback, iya. ya, yang terbaru kan? Bukan. Yang tahun 2007 Itu lama itu. WRX hatchback, bodykitnya pakai Inks. Itu udah pol sih menurutku. Ya. Kalau aku pengennya sih Bagus gitu. relanya. Kalau aku sih pengen punya GR86, tapi nggak tahu ya si pengennya dibikin siapa itu yang lokal itu bodykit lokal Karma. Karma. Nah, Karma bikin gak sih yang Yang gear belum lihat, kayak belum deh. belum ya Masih ya yang F8. yang FT ya pengennya sih yang itu FT86 Karma bodykit ya V2 tapi wah itu cakep banget Pak, gila, Ya sih. nggak ada obat itu. Selera bagus. Wah bagus itu. Sama juga kalau Civic Type R mungkin modulo Hah? Apa tuh? modulo ya bodykitnya. JS ya lah. CS ya tetap ya aku ya Aku CS. JS. CS ya. Kalau jatuhnya Civic JS. CS ya. JS. Oh, CS boleh sih. Yang kedua, Bagus juga sih. 3. Yang ketiga Udah deh. Udah. ya udah mungkin ini Berarti 10 bodykit ya. Karena gimana ya Pak? Kalau memang kita bicara tentang dream car itu banyak Banyak loh. sih. Banyak. Dan mungkin Banyak ketika memang. kita udah tercapai di posisi yang dimana kita bisa beli, Sekarang ini gini aja. Satu wis. Nah, satu ya. Biar apa? Biar katakanlah ada rezeki, ada barang satu wae. Apa? Aku tetap pengen Vario sih. Jadi Tetap Vario sih. dream car sih. Dream car sih, tetap Vario. Sedan wagon. Sila wagon ya. Sedan wagon. BMW bakal. Itu apa itu maksudnya? Tadi pertanyaan. Evo 9. Enggak, Kalau pertanyaannya disuruh milih kalau dari 5 itu, satu yang kalau ada duit dan ada barang, tapi terserah ya mau duitnya berapa ya. Enggak mikir duitnya. berandai-andai, Ah, berandai-andai. oh, Oh. 5 kan. Satu, jadi Kita satu. kerucutkan ke satu. Paling dipingin. Satu, yang paling dipingin ya. 86 Karma. lah Karma bodykit V2 itu cakep banget. Nah, itu tadi apa? Evo 9 wagon. Evo 9 wagon. Aku BMW wagon. Katanya pengen itu Evo 9 wagon Vertex. Vertex. Katanya pengen itu apa? Apa? Ferrari apa itu yang pakai LBBK itu? Gua enggak tahu. F40 Oh, LBBK itu. Kayaknya aku harus ini deh. Jadi mafia sawit dulu deh. F40 berarti biasa terus coak-coak gitu kan. Waduh. Kayaknya masih masuk 40 akal itu. kalau aku pengen Evo RWB 9 sih. Hah? Iya. Pengen punya apa? RWB kan RWB, masuk akal ya. daripada F40 tak coak-coak. F40 loh. Kalau aku ya tadi aku BMW seri apa namanya? Wagon. Apapun itu. Susah barangnya. Evo 9 wagon. Oke, kita sekarang memasuki ke era di mana mau ke listrik dan kita mungkin akan memasuki ke era mobil listrik akan lebih banyak daripada mobil ya transisi lah ya. ICE. Iya. Internal combustion. Ya, ICI. Nah, kalau mobil listrik apa sing untuk saat ini yang udah di Indonesia tuh BMW, BMW udah ya, udah. Tahu aku. BMW udah dengan mobil yang unik itu. Terus Oh ya ada. ada BMW. Terus ada Kia, ada Hyundai, Wuling dan yang kecil apa yang Boleh REV? enggak tambah satu lagi tuh dari Hyundai?
Udah nggak masuk. Udah nggak masuk. Oh jadi nggak masuk ya. Nggak jadi masuk. Terus apa ya? Ya itulah itu dulu. Itu dulu. Kan sekarang udah mulai ada beberapa mobil listrik Hybrid lah ya. hybrid boleh, hybrid boleh. Nah, Ora cross lah. sebelum ke mobil milih nih, menurut pendapat kalian, apakah pro listrik atau anti? Kalau aku sih menurutku aku sebenarnya non blok ya. Cuman Mau listrik untuk mau saat ini pikiran saat ini loh, kalau untuk pikiran saat ini aku masih nyaman ke bensin sih. bensin. Soalnya kalau gimana ya? Kalau listrik pun kita harus spend uang kan kalau listrik kan untuk pengecasan kan di rumah sendiri kan. Ya, Katanya kan. bisa di stasiun pengisian. Nah, itu kalau ada. Kalau ada. Udah ada. Itu semua. Belum semua kan tapi kan. Maksudnya belum semua. Ya di Di- setiap pom bensin itu belum ada. Belum semua. ada, tapi di PLN Jogja udah ada. Oh di PLN juga udah ada. Tapi kan di daerah lain belum ada kan. Jadi Sepanjang tol ada. sepanjang tol. Cuma kalau kita nggak naik tol kan kita harus di mana gitu kan. Agak susah kan kalau nggak di rumah sendiri kan. Heeh. Ya itu kan harus spend uang kita lebih untuk supaya beli alatnya gitu kan. Kalau misal bensin kan kita tinggal ke pom bensin beli bensin udah selesai. Dan ngisinya lebih cepat. Dan yang saya lebih cepat. Iya. Itu untuk sekarang ya. Di sekarang. Untuk sekarang aku lebih pro ke bensin sih. Tapi ada kepikiran mau pindah ke listrik gak? Kalau untuk faktor sebenarnya untuk ramah lingkungan itu ya boleh sih listrik karena listrik selain nggak keluar asap juga nggak keluar suara. Nah ini general ya, motor sama mobil listrik. Iya. General. Tapi mau ada kemungkinan pindah ke listrik. Kemungkinan pindah ada. Oke. Kalau Mas Adil, Apa ini tadi? secara listrik. general produk kendaraan listrik itu gue masih tetap di bensin Atau ke listrik. atau mau pindah ke listrik, ada kepikiran pindah ke listrik. Ada impian nggak mau Seumpama listrik? itu masih seumpama ya. Seumpama listriknya itu udah sempurna, entah itu secara teknologi, infrastruktur atau stok kendaraan, itu mungkin daily car-nya itu listrik. Dari kalian listrik Ya. ya. Tapi Weekend ya. second car-nya tetap Second car, bensin. Tetap bensin ya. Ada beberapa hal yang nggak bisa diganti dari listrik ke bensin. Salah satunya Selera, Selera juga selera sih. ya. selera. Ya karena kita apa ya dari kecil mungkin udah mobil bensin ya, mobil listrik kan baru muncul kali ya. Satu itu, Right. dua kalau buat aku yang kasarannya itu nggak ngerti amat sama mobil tapi suka mobil. Mobil bensin itu punya apa ya? Soul sendiri. Nggak kalah canggih dari listrik. Katakan gini, bensin pertama itu cukup buat pokoknya mobil itu ada pembakaran bisa jalan. Oke. Yang kedua, gimana caranya biar lebih irit. Terus gimana caranya irit tapi kencang. Nah, Terus ada lagi gimana cara irit kencang awet. nah, Terus ada lagi irit kencang awet murah. Ya, Irit kencang awet murah ramah lingkungan. masih DC ya. Itu engine-nya juga gila itu. iya, jadi juga Iya gila sih, sih. iya benar. Jadi menurutku katakanlah mobil listrik bisa dapat 150 katakan. Tapi sebelum kita pakai ke kilometer ke 50 kita kan harus mikir dulu di sana ada nggak infrastrukturnya. Itu dulu kan. Iya, Ya, infrastrukturnya ya. gimana Nah, nih gitu. gitu. Dan aku ada satu pertanyaan sebenarnya. Kalau bensin itu 3,5 liter, itu kendaraan tetap kenceng kan? Tinggal sekali ya. Iya. Apa jadi kalau baterai tinggal 20, apakah tetap kenceng juga? Tergantung vendornya, tergantung produknya. Dalam produknya ya. Ah. Soalnya kan kalau kita coba radio Ya, putar, oke. itu kalau baterai lemah kan juga suaranya juga kecil. Nah, Iya. Oh. ya, kalau itu sih sependek yang aku tahu ya. Dan lihat video Ridwan Hanif yang ngetes si Ioniq-nya sampai habis. Dia ada pengurangan tenaga ketika udah mendekati 10% ke bawah. Baru dikurangi. Tapi sebelum itu nggak ada pengurangan sama sekali. Berarti batas minimum 10% ya. 10%. Untuk di Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq belum tahu yang lain kan. Yang lainnya ada Wuling kalau nggak salah. Kalau baterainya udah sekitar 20% ada pengurangan tenaga. Tapi emang kan itu tergantung dari si vendornya mau set limitnya di mana gitu. Oh, tergantung. Oh, Tapi tergantung. kita bisa mengubah nggak sih nantinya? Ya pastinya bisa. Pasti bisa Pasti ya. bisa.
Jadi kedepannya kayak besok akan kita jumpai di market modifikasi baterai mungkin untuk kedepannya. Menurutku. Mungkin ya. Itu satu hal lagi ya yang jadi limiter mobil listrik untuk sekarang. Itu kebebasan usernya. Sangat terbesit. Kebebasan apa? Kebebasan user mau pakai mobilnya. Contoh maksudnya? Kayak katakan kita mobil ya. Umpama katakanlah mogok. Oke. Udah bisa nyala atau starter swap. Ya tinggal dorong, lalu isi 3 nyala. Ya. Ya. Itu kan udah nyala kan? Mobil listrik mati, mogok. Nah, kalau untuk sekarang kita power bank. begitu, betul. Iya tiap rumah punya power bank. Ya kemungkinan nanti ada. Kan kita kan namanya di sini kan infrastrukturnya belum itu. Barang mekanik itu lebih gampang dirawat. Nah, bener. Iya sih, benar. Ya. Itu intinya itu. Intinya itu. Power dalam tanda kutip power bank dan sebenarnya emang ada mobil dari kemarin ada vendor dari Hyundai, mobil mereka yang listrik jadi power bank untuk ngecas mobil listrik lain. Seenggaknya untuk sampai ke stasiun pengisian terdekat. Ya intinya setiap masalah nanti dikasih solusi walaupun tidak tidak sebagus yang mobil mekanik gitu ya. Balik lagi lah. Sumpama sampai katakanlah di masa depan listrik itu udah sempurna lah, entah dari infrastruktur, stok kendaraan maupun apalah pokoknya itu udah buat daily listrik. Tapi sekarang tetap bensin. Tetap bensin Ya, ya. aku tuh sepakat. Ya itu sepakat sih. Kayak saya yang tadi bilang kan, aku mikir juga nih, kalau misal aku sekarang punya mobil listrik ini nanti gimana gitu loh. Karena infrastruktur juga belum memadai kan. Sama juga kan kita juga harus spend uang lebih untuk supaya mobil kita bisa ngecas di rumah gitu kan. Bener sih. Kalau aku pribadi sih sekarang udah ada kepikiran untuk ke listrik, untuk Udah ada daily, ya? Untuk daily ya. Untuk daily. Karena dengan sekarang masih belum banyak gitu. Anggaplah kita ambil paling murah itu Wuling RV. Untuk daily asik banget karena ngecas di rumah, rotasi di kota mungkin nggak nyampe sekitar 300 nggak nyampe, 100 kilo nggak nyampe dan mobil anteng. Terus tenang, nggak bisik, terus sampai rumah tinggal colok. Relatif lebih murah lah biaya, katanya. Dan maintenance-nya lumayan lebih minim, bukan free ya, tapi minim. Nah ini ya nggak ada moving ya. Iya, kecuali ya kampas rem pasti. Iya itu kan barang gerak. Iya barang gerak. Kalau barang mesin kan banyak banget. Iya banyak banget. Mungkin sama oil dan kawan-kawan gitu kan. Oli transmisi untuk gearnya itu ada. Kan dia single speed tapi tetap pakai gear kan. Oh pakai oli garden gitu. Mungkin ya. Tapi aku nggak tahu sebenarnya gimana. Soalnya aku belum mempelajari mobil listrik sih. Iya, aku belum pernah pakai mobil listrik, tapi kemungkinan kan untuk dari motor dinamo ke garden itu pasti ada pelumasnya gitu ya. Ya selama ada barang gerak pasti butuh pelumas. Butuh pelumas. Nah, itu kan pasti biar nggak seret ibaratnya. Ada haus juga. Maintenance-nya masih ada. Cuman minim kan nggak ini mobil convention. Cuman yang tak pikirkan saat itu adalah ketika mobil itu udah menginjak usia anggaplah 5 tahun. Di mana baterai, kalau kita tahu di HP, baterai di iPhone ada baterai health. Baterai health ya ikut turun. Pasti harga mobil itu udah nggak ada harganya karena setauku 60% dari harga mobil adalah baterai. Mungkin itu yang menjadi harga jual. Problem lagi. Jadi kalau misal motor-motor atau mobil biasa kayak gini kan kilometer. Ya. Nah, mungkin kalau mobil listrik nanti baterai health-nya mungkin ya kayak kamu beli iPhone. Iya. Beli iPhone itu kan yang di bukan tapi walaupun memang bukan faktor utama tapi itu juga berpengaruh gitu mungkin. Kilometer itu bisa jadi nilai jual. Tapi bukan soal dari tolak ukur mobil itu bagus apa enggak. Nah, iya juga. Balik ke behaviornya juga. Iya, betul. Ada itu mobil ekstasi, kilometer 500.000. Jadi buat daily antar jaya.
itu ada lagi mobil yang kilometer di bawah 100.000 itu apa? Iya, iya. Lebih Iya sih. biaya Oh, tergantung biaya fuel Tapi juga ya kalau Nah, kilometer. kilometer itu Tetap pengaruh, Ya. pengaruh sama harga. Iya, iya. Makanya kalau kalau untuk kilometernya beneran ya kan putar. Iya, Hmm. kalau untuk baterai tetap emang untuk mobil listrik tetap baterai sih kemungkinannya akan Kemungkinan jadi baterai health pengaruh baterai health kayaknya. berpengaruh. Tapi anggaplah 5 tahun kita jual mobil itu udah nggak terlalu laku banyak dong, mungkin setengahnya atau mungkin mungkin sepertiganya nggak tahu. Jadi masih kendala di situ sama. Sebenarnya kalau aku karena aku cukup paham dengan kelistrikan karena SMK waktu itu kelistrikan, jadi tertarik untuk mengkonvert dan modifikasi. Lebih ke itu sih, remap kalau di bensin, terus itu. Tapi memang dengan kehadiran kendaraan listrik kali ini, kayak kalian ya sadar gak sih, merek-merek nggak tahu dari mana tahu-tahu muncul. Ya mungkin awalnya kayak mobil Devesek gitu ya. Iya, Devesek. Ya aku nggak tahu sama sekali itu awalnya itu. Tapi Devesek udah dari sananya udah banyak. Iya sih, cuman aku baru Itu tahu masuk aja. Pak. Udah Iya, masuk. baru masuk Cuman, aja. Kalau di negara lain udah lama. Mereka kan motor listrik, kebanyakan di motor deh sekarang. Motor listrik merek-merek yang baru aja muncul tuh banyak. Karena R&D-nya listrik tuh lebih ke depannya mungkin akan disupport dan akan kembali ke listrik semua kan. Cuman lebih ke simpel kan, baterai, controller, motor listrik. Lebih simpel R&D-nya mungkin ya. Menurutku itu sih. Dan aku ikutin ke depannya baterai itu akan semakin berkembang dan lebih awet, mungkin lebih awet atau mungkin dengan size yang kecil dengan setara yang sekarang gitu. Iya. Lebih kecil size-nya doang. Tapi tetap limbah baterai yang harus jadi problem lagi kan jatuhnya. Karena limbah baterai mungkin jauh lebih berbahaya. Iya, betul. Memang berbahaya sih. Chemical ya. Chemical, iya, chemical. chemical dan mudah terbakar mungkin atau banyak yang bisa terjadi. Jadi selain yang harus di concern sekarang itu yang harus dibentuk menurutku ya harus dibentuk dari sekarang itu limbahnya mau dikemanain. Iya, yang 5 tahun dipikirkan itu bukan sekarang waktu ya. yang pendek, bukan waktu yang panjang, cukup pendek. Pendek itu memang. Mobil paling panjang garansi setauku Ioniq 8 tahun. Paling panjang gitu. Iya sih, paling nanti yang dipikirkan itu kalau mobil listrik limbah baterainya itu seperti apa? Limbah baterainya seperti apa gitu kan? Mau diapain gitu kan? Atau mungkin didaur ulang? Iya, sama mungkin option swap-nya itu masih developnya masih baru. Soalnya kayak anggaplah beli RV mau dipanjangin lagi range-nya. Tinggal secara logika tinggal tambah baterai. Cuman developnya masih belum. Ya itu di masa depan nanti lah mungkin. Bengkel besok akan bermain dengan baterai. Itu sih emang menjanjikan untuk dipelajari. Tertarik banget sih kalau mungkin teman-teman ada yang punya channel pembelajaran motor listrik, aku mau ikut sih, saya mau ikut karena tertarik aja. Tertarik ya. Untuk developmentnya lebih ringkas daripada Jelimet. Iya. Pembahasan. bener. Ya kita tahunya baterai controller, motor control tinggal di tuning selesai. Baterai menyesuaikan udah. Mesin kan agak ribet juga. Iya. Agak ribet sih. Buat bisa bikin mesin utuh itu banyak Part komponen. komponen yang Harus paham situ. Mungkin di satu mesin ada puluhan ribu kali ya komponen yang ada di situ. Belum lagi semua diatur bahkan sampai baut aja. Nah, itu Sampai baut aja dipikir gitu. Iya. Itu sih yang membuat kalau aku sih sekarang lebih ke pro, cuman masih kayak pendapatku harus banyak yang harus dipersiapkan selain infrastruktur ya. Tapi termasuk untuk limbah. Kalau infrastruktur Mungkin gampang ya kalau infrastruktur. iya, lebih gampang karena listrik udah di mana-mana. Iya. Anggaplah gitu. Di rumah bisa ngecas karena udah ada built-in paket ya, dari mobilnya. Cuman untuk limbahnya dan nggak tahu nih harga jualnya nanti akan gimana jatuhnya dan apakah mobil itu akan kayak di Singapura 10 tahun dihancurin karena udah nggak bernilai. Bisa jadi kemungkinan tuh.
Ya kan karena kan di Singapura kayak salah gitu, Singapura atau negara maju, kalau negara maju ya pasti Iya. 10 tahun. Tuh ini. Bahan elektronik emang dikasih umur. Iya, nah, mungkin kayak gitu. Ataukah mungkin dinusakan seperti itu kan? Berarti udah harus dipersiapkan dari sekarang limbahnya mau kemana ini, even baterainya ataupun bodinya dan kawan-kawan. Itu sih yang jadi Ya faktor masalahnya di Ya, situ. aku Itu yang dipikirkan bagaimana gitu. setuju, cuman apa bukan setuju, lebih ke pengen ngikutin, cuman harus ada yang harus diperhatikan gitu. Ya memang mau nggak mau kita juga harus ngikutin teknologi. Pasti Ya kan? iya, pasti support listrik Iya. pasti banyak banget sih. Cuma nanti tetap lah pasti tetap dipikir lah Iya. sama Yang- orang atas sama yang lebih paham. Ya, gitu ya, kan. ya. Cuman aku kalau punya pengen sih jadi bagian dari itu semua gitu. Iya. Pengen banget Ya pengen jadi bagiannya ya. karena emang tertarik dengan mobil listrik, dan aku juga apa ya kayak pengen merakit atau enggak konversi mobil. Ya, pengen bikin ya. Pengen bikin antara motor atau mobil ke listrik yang intra convention, karena selain karena mesinnya yang mungkin langka mungkin ya, atau mobilnya udah terlalu tua akhirnya mesinnya udah nggak ada partnya lagi, jadi pengen ke situ sih arahnya. Oh, iya sih. Wow, udah gitu. Oke. Oke. Ya. Jadi sampai situ dulu teman-teman untuk obrolan asik kita kali ini. Ya mungkin bisa menemani tidur kali. Atau mungkin teman-teman bisa tuliskan kalau komentar pendapat kalian tentang Atau bisa ya ikut diskusi lah mungkin jika ada pendapat yang nggak setuju gitu atau nggak mungkin ada masalah. pembenaran yang kita salah, langsung bisa ke Langsung. komentar. Dan jangan lupa follow kita bertiga dan media tentunya di bawah ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan see you. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you bro. Thank you.